Dan juga tentu ditambah dengan faktor bahwa kayaknya aneh deh gue sebagai seorang ayah kalau nggak menyisakan apapun kepada anak-anak. Nice. Kayaknya aneh deh, kayaknya aneh. Jadi Ya. gue ngerasa kalau misalnya anak-anak nggak paham agama, Ya. udah pasti itu salah bapaknya. Ternyata benar ya, omongan orang bahwa semakin tua semakin Bijaksana. ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Oke. Ternyata benar. Apa kira-kira faktornya ya? Nggak tahu juga. Ya, mungkin karena udah sedikit yang diurus kali ya. Tahu juga. Atau mungkin udah semakin ngelihat kompleksitas dunia sehingga ada kerinduan untuk kembali kepada yang benar. Panjinya itu lagi berpikir dengan semua yang sudah Panji lakukan dan masih sangat jauh lah, masih sangat jauh. Gue masih ngaco, geng. Masih sangat ngaco. Gue lagi berpikir pengen kembali, tapi karena gue hitung-hitungan banget orangnya dan itu salah. Pertanyaannya adalah, sholat ini kan muncul setelah kita punya koneksi bahwa kita adalah seorang hamba. Nah, kalau ada orang yang sudah benar-benar tahu tuannya siapa, dan bahwa dia adalah seorang hamba, maka dua yang tadi sudah terpenuhi itu. Maka berikutnya baru disuruh sholat. Karena setiap hamba memerlukan sebuah validasi bahwasanya dia seorang hamba. Tapi hari ini kita akan ngomongin soal bagaimana caranya Panji kembali ke jalan yang lurus. Belajar agama sebenarnya penting. Iya, gitu. betul. Nah, jadi terus gue kepikiran untuk bikin sebuah konten, judul kontennya adalah kembali. Jadi ceritanya adalah konten ini perobrolan akan membantu gue kembali ke jalan yang lurus. Nah, Aku tahu kenapa. Kenapa? Karena kalau judulnya hijrah kan dua kata lucu. Panji Aduh, hijrah. lucu lagi. Panji hijrah kayaknya. Panji ngomong astagfirullah aja ketawa orang. Padahal cuma ngomong astagfirullah. Iya, betul. Kenapa ketawa? Segitu patahnya tuh. Nah, Iya. apalagi Panji hijrah. Tidak bisa. Udah pasti punchline itu. Nah, berarti harusnya jadi Panji kembali. Panji kembali, Iya, betul. iya. Itulah kenapa orang pergi ke diskotik katanya sih, kata cerita ke aku. Katanya sih. Daripada aku dipinah kan? Iya, iya. Katanya sih. Tanya sama saya aja. Gimana Mas? Kalau orang di diskotik apa mereka pernah ribut bagaimana cara mabuk? Nggak ada. Karena mereka sudah tahu kenapa kita mau mabuk, Iya. kenapa kita mau sober kan gitu Iya, kan ya. iya, Itu iya, udah iya. cukup bagi mereka untuk berbeda-beda walaupun tetap satu tujuan. Aduh, Ustaz. Kan mereka maunya mabuk. Nggak pernah kan ada orang yang sok fikih dalam tanda kutip, lu mabuk anggur merah atau anggur Di putih? apaan sih lu? Lu, Ya, gitu. lu ngapain sih? Iya. Itu dosis lu berapa sih? Iya, Vodka, gin atau Iya, apa sih? iya, iya. Yang penting kita mabuk kan? Iya. Nah, orang mabuk bersama itu bisa bareng-bareng karena mereka tahu alasan kenapa mereka mabuk. Ada yang lari dari rumahnya, Iya. ada yang lari dari hidupnya, tapi mereka tahu bahwasanya aku mau kabur. Iya. Heeh. Nggak maksa saya sholat. Enggak, aku cuma nanya aja mau bareng enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami ya. Semoga mampu memberikan semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ya ingin bereaksi atau mengulas ya pada salah satu tokoh yang mungkin masyarakat telah mengenalnya ya sebagai stand up komedi ya, yakni Pak Panji Prawicaksono kalau nggak salah namanya ya, atau lebih populer dengan nama Pak Panji. Beliau sekarang tinggal di New York, Amerika Serikat ya, dan beliau sangat terkenal di Indonesia melalui stand up-nya, humornya, yang sekarang beliau ya masuk ke kancah perpolitikan ya, kritikus ya tepatnya ya, mengkritik pemerintah yang menurut saya sangat menarik. Kenapa demikian? Karena Pak Panji itu dulunya ya seorang projo ya, pro Jokowi atau pendukung Jokowi. Lalu tiba-tiba setelah sekian tahun melihat sepak terjang, gaya leadership Pak Jokowi, gaya mimpinnya sebagai presiden, dan yang terakhir yang sangat kontroversial adalah menjadikannya putranya ya Pak Gibran menjadi wapres dengan sangat kontroversial yang konon melanggar konstitusi ya. Yang kemarin sempat ramai itu ya, anak haram konstitusi ya, konon seperti itu. Nah, kita tidak melebar ke sana, ya lebih kepada Pak Panji ya. Nah, pada salah satu podcast beliau dengan salah satu ustadz kita ya, yang juga terkenal ya, bahkan sangat terkenal ya, Pak Ustadz Felix Shaw, yang dulu ya pernah dinobatkan konon ya, pernah dinobatkan sebagai ustadz radikal. Ya, ada yang menyematkan nomor 2 lagi. Agak-agak nyeleneh, aneh, dan nggak masuk akal ya, pernah saya bahas pada waktu itu ya. Sehingga sudut pandang saya beliau bukanlah ustadz yang radikal. Menurut saya masih ustadz tanda petik ya, seorang mualaf yang aman sebenarnya teman-teman ya. Sehingga beliau ustadz yang bisa menjadi panutan juga walaupun pernah mendukung HTI ya dalam sudut pandang beliau nih teman-teman ya.
Dan Pak Felix Xiao ini terkenal juga sebagai penceramah, sebagai YouTuber, dan sebagai tokoh yang sering diundang ya oleh beberapa YouTuber yang lain ya. Karena memang beliau berilmu ya. Dalam beberapa videonya saya sempat melihat ya, bahkan sering saya tonton videonya. Walaupun di sini kita jangan pernah mengkhususkan teman-teman ya. Siapapun yang kita sukai, siapapun yang kita menjadikan panutan, kita berhak mengkritisi, kita jangan mencintai sekedar taklid buta ya, karena kita suka sama tokoh tersebut. Dan disinilah Pak Felix Xiao menurut saya seorang mualaf yang hingga saat ini konsisten menampilkan hal-hal atau konten-konten yang mengedepankan nilai-nilai sejarah Islam yang bisa menjadi inspirasi untuk semua golongan teman-teman ya, khususnya umat Islam. Nah, Pak Panji dalam beberapa minggu kemarin ya, ketika mengundang Pak Ustadz Felix Xiao, ada yang menarik ya, terkesan beliau ingin tanda petik ya melakukan hijrah atau menjadi lebih baik lagi. Kalaupun memang Pak Panji ingin melakukan hijrah, ya alhamdulillah ya, kita sebagai umat Islam, kita mendukung, kita nggak ada masalah, walaupun ya dalam konsep yang kita ketahui ya, atau masyarakat ketahui, hijrah itu seakan-akan ya bermakna pindah ya. Bukan berarti hijrah itu kita harus meninggalkan ya pekerjaan kita ya, kita harus meninggalkan profesi kita, bukan begitu teman-teman. Karena Pak Panji itu mungkin ya dalam stand up komedi, dalam pergaulan beliau, dalam dunia entertain, mungkin pernah melalaikan sholat, mohon maaf ya, sering minum minuman keras dan sebagainya. Sehingga apabila beliau mengundang Pak Ustadz Felix Xiao ya, yang ingin menggali lebih dalam tentang Islam ya, tentang aktivitas orang Muslim, bagaimana bisa menjadi lebih baik, bagaimana beliau bisa agar rutin bisa melaksanakan sholat ya, bisa ikhlas, bukan berarti beliau harus pindah dari profesi sebelumnya teman-teman ya. Beliau masih bisa menjadi stand up komedi, beliau masih bisa menjadi entertain dan lain sebagainya. Namun perlu kita banggakan ya, perlu kita berikan atensi perhatian ya, dan kita apresiasi apabila Pak Panji ingin melakukan menjadi pribadi yang lebih baik lagi teman-teman. Kita harus dukung karena sesama muslim kita harus mendoakan ya, karena tujuannya baik buat umat Islam. Nah, sisi lain dari Pak Panji yang memang sekarang sudah terjun ya sebagai kritikus politik ya, selain mengkritisi pemerintah, kita juga harus melihat sudut pandang beliau dalam sisi yang objektif teman-teman. Dan beberapa podcast yang saya lihat, memang beliau tujuannya adalah untuk kebaikan bangsa ya, karena beliau peduli, karena beliau memiliki perhatian terhadap bangsa dan negara Indonesia. Makanya dari waktu dulu ya ketika beliau pro terhadap Pak Jokowi, sekarang seakan-akan beliau berseberangan ya, bahkan berbelok arah dengan tujuannya itu demi kebaikan bangsa ya, Indonesia tentunya. Nah, apabila Pak Panji konsisten, insya Allah semua golongan artis atau tokoh-tokoh yang mungkin sekarang yang tidak berani mengkritik pemerintah, tidak berani mengkritik pemerintah, atau masih tanda petik ya, cari aman karena khawatir dan sebagainya, Pak Panji bisa dijadikan inspirasi ya buat tokoh-tokoh kita ya, buat para seniman, buat para entertain ya, buat para stand up komedi, bahwa jangan anti ketika kita mengkritik pemerintah ya. Yang penting Pak Panji tidak menghancurkan pribadi ya teman-teman. Yang penting Pak Panji tidak menghujat secara pribadi. Beliau menghujat kebijakannya, yang kesalahan peraturan-peraturan dilanggar teman-teman. Sehingga apabila Pak Panji mungkin terkenal sekarang berbeda dari Panji masa lalu, kita bisa lihat dari beberapa podcast beliau ya, yang telah diutarakan bahwa tujuan beliau adalah tentang kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Dan itu salah satu yang saya lihat dalam beberapa channel di beberapa konten yang beliau telah diundang atau beliau mengundang sebaliknya. Nah, kembali ke masalah konsep tadi, apakah Pak Panji akan hijrah ya? Kalaupun terjadi Pak Panji akan menjadi lebih baik lagi sebagai seorang muslim, ya alhamdulillah ya, kita doakan semoga konsisten. Karena dengan adanya niat menjadi lebih baik lagi dari seorang muslim yang mungkin tadi lalai terhadap sholat, apabila Pak Panji ingin memperdalam lagi ajaran Islam, itu nggak ada masalah. Ya teman-teman ya, kita patut apresiasi, dan tidak juga Pak Panji harus jadi ustadz ya, harus pakai imamah ya, pakai peci atau langsung berjanggut gitu teman-teman ya. Ya nggak juga sih. Namun di sini yang saya tekankan adalah ketika ada niat ya untuk menjadi lebih baik lagi, di situ kita harus syukuri teman-teman tuh ya. Terlepas dari yang diundang mungkin tokoh yang mungkin ex tokoh radikal ya, Pak Felix Xiao, kita pun jangan a priori teman-teman ya. Sudah dibahas di beberapa podcast bahwa Pak Felix Xiao sekarang sudah menjadi seorang yang Pancasilais ya, alhamdulillah ya, tidak menggembur-gemburkan masalah HTI, masalah syariat, dan sudah diulas ya beberapa tokoh kita, mungkin salah satunya Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman ya,
bagaimana beliau telah mengulas bahwa Pancasila itu sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat yang tertera pada ajaran Islam. Walaupun memang izin teman-teman ya, sedikit melebar sedikit saja nih. Memang secara praktek hukum Islam dan hukum konvensional yang sekarang berlaku memang berbeda ya. Cenderung kalau kita mau jujur, memang hukum Islam bisa dikategorikan lebih adil ya. Namun bagaimana bisa masuk ke parlemen dan bisa diimplementasikan, itu yang sampai saat ini memang belum bisa terrealisasikan teman-teman tuh ya. Belum bisa dilaksanakan. Nah, semoga ada cara yang terbaik ya, tidak konfrontasi sehingga tidak ada lagi pergerakan yang mengarah kepada makar seperti Maji Marjong Kartosuwiryo pada masa lalu ya, yang dieksekusi tahun 62. Dan istilahnya, kalaupun ingin syariat Islam berlaku ya, walaupun mungkin parsial, minimal dengan cara yang demokratis yang sekarang mungkin sudah diakui di Indonesia sistem kita teman-teman ya, sehingga kita bisa maklum di situ. Nah, Pak Felicio yang diundang oleh Pak Panji bisa menuturkan, bisa menjelaskan ya, bahwa konsep yang ingin Pak Panji lakukan ya, dalam menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu patut kita syukuri, patut kita banggakan, bahwa apabila Pak Panji ya, bisa melaksanakan dengan konsisten ya, konsep tanda petik ya, hijrah beliau ya, menjadi pribadi lebih baik, ya kita alhamdulillah teman-teman ya, kita apresiasi. Kenapa? Karena andai kata ya, seorang muslim yang mungkin ya, dalam pekerjaannya, dalam pergaulannya, mungkin tanpa sadar sering mengucapkan kata-kata yang mungkin kotor, tidak pantas, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Minimal apabila ada niat ya dari seorang muslim ya, ingin melakukan hijrah ya, otomatis ya, beliau pasti ingin melakukan suatu hal yang mungkin lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Nanti itu secara nggak langsung tuh akan mengikuti tuh sifat-sifatnya teman-teman tuh ya, dari mungkin pernah bicara kalimat yang mungkin kasar, tidak sopan ya, otomatis nanti ketika Pak Panji ya melakukan stand up komedi, beliau akan membawa materi-materi yang mungkin bermanfaat untuk umat Islam teman-teman. Ada dampaknya di situ teman-teman ya. Sisi lain dari Pak Panji yang mungkin seorang kritikus juga teman-teman ya untuk saat ini ya. Nanti kita akan bahas ya tentang Pak Panji, bagaimana bisa menjadi kritikus di lain waktu ya. Namun di sini saya hanya membahas bahwa konsistensi yang insya Allah apabila Pak Panji lakukan, itu akan berdampak kepada audiens atau fansnya teman-teman tuh ya. Karena gimana pun juga seorang tokoh, seorang Panji ya, seorang stand komedi yang secara nasional sudah terkenal, itu punya pengaruh yang saya yakin sangat luar biasa. Kita ambil contoh ya, kemarin mungkin ada pelawak yang fenomenal ya, namanya Pak Komeng ya. Dengan mudah beliau sekarang menduduki sebagai anggota parlemen ya teman-teman ya. Karena beliau sudah terkenal ya, bahkan tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Begitupun dengan Pak Panji ya, yang sudah terkenal, yang sudah diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Otomatis kalau beliau ingin menjadi anggota partai atau ingin menjadi anggota parlemen, bagi saya seorang Panji cukup mudah teman-teman tuh ya, karena sudah terkenal. Apabila orang sudah terkenal, biasanya gampang untuk mendulang suara. Dan efeknya ketika beliau nanti mungkin ya suatu saat ya jadi menjadi anggota DPRD atau anggota DPR atau menjadi wakil rakyat ya, atau masuk ke salah satu partai, insya Allah akan menjadi lebih baik lagi untuk masyarakat karena beliau sudah ya ingin melakukan hijrah ya untuk kebaikan secara pribadi sebagai seorang muslim. Jadi banyak manfaatnya, banyak efek yang bisa kita ambil dari situ. Dan hati-hati teman-teman ya dengan narasi yang mengatakan bahwa apabila konsep orang sudah berhijrah otomatis harus berubah total ya. Nggak gitu juga tuh ya, nggak harus selalu pakai baju gamis, nggak harus berjanggut panjang, nggak harus memakai kopiah, atau nggak harus menjadi seorang ustadz ya. Walaupun yang mengarah ke sana tidak salah ya, mungkin tujuannya berbeda. Namun untuk Pak Panji bisa dijadikan inspirasi ya buat teman-teman artis, entertain, apabila mungkin masih ya tanda petik ya sebagai seorang muslim yang masih merayakan sholat, yang mungkin tidak konsisten, minimal Pak Panji bisa menjadi inspirasi atau contoh bahwa pada saatnya dengan usia yang semakin bertambah, orang akan mencari suatu titik kebenaran ya dan ketenangan. Dan beliau seorang muslim, seorang beragama Islam, otomatis harus mencari jalan lewat jalur di sana. Ya, ini lewat Pak Ustadz. Salah satunya yang diundang adalah Pak Ustadz Felix Xiao. Ya, terlepas pada masa lalu, Ustadz Pak Felix Xiao sangat kontroversial ya. Namun alhamdulillah untuk saat ini Pak Felix Xiao saya lihat tidak ada konten-konten yang tanda petik ya membahayakan atau memberikan polemik di masyarakat. Beliau fun-fun saja, nggak ada masalah ya. Terlepas dari beliau mungkin masih mengkritik pemerintah juga, yakinlah bahwa tujuannya baik. Namun Ustadz yang disematkan radikal terhadap beliau pada masa lalu, itu sudah terbantahkan dan sudah tidak terbukti untuk konteks masa kini teman-teman ya. Kita bisa lihat di channel-channel podcast beliau, ya dia diundang atau beliau mengundang,
beberapa literasi yang beliau kembangkan tidak ada yang mengarah kepada radikalisme, teman-teman. Kita ucapkan alhamdulillah, dan semoga Pak Panji bisa konsisten dalam melaksanakan konsep hijrah ini ya. Walaupun jangan sampai disalahartikan, bukan berarti harus total meninggalkan pekerjaannya sebagai stand up komedian ya. Minimal Pak Panji akan memberikan efek ya kepada teman-teman artis, teman-teman stand up komedian yang masih mungkin dengan kesibukannya, melalaikan sholat ya dengan kesibukannya, lupa akhirat dan lain sebagainya. Pak Panji sedikit mendapatkan hidayah ya, diketuk pintu hatinya sehingga ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim. Kita patut dukung, kita patut apresiasi, dan semoga konsisten teman-teman ya. Demikian ulasan dari saya ya. Apabila ada kata-kata yang lebih berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.